Investasi untuk masa depan, yang Vanessa sebutkan, yang didanai oleh Bima, pasti meninggalkan jejak digital. Sebagai direktur keuangan, Rania tahu persis di mana harus mencari. Dia membuka perangkat lunak akuntansi perusahaan. Matanya dengan cepat memindai laporan arus kas selama 3 bulan terakhir. Dia mengabaikan transaksi-transaksi rutin seperti pembayaran gaji, tagihan vendor, atau biaya operasional. Dia mencari anomali. Sebuah transaksi besar yang tidak biasa. Dan di sanalah, sekitar 2 minggu yang lalu, sebuah transfer keluar dengan jumlah yang sangat besar. 500 juta rupiah. Jumlah yang cukup untuk membeli sebuah apartemen kecil, atau dalam kasus ini, sebuah wajah baru. Di kolom keterangan transaksi, Bima menulis, pembayaran tahap pertama investasi properti di Bogor. Rania mengerutkan keningnya. Investasi properti? Sejak kapan mereka berencana berinvestasi properti di Bogor? Semua rencana investasi besar perusahaan selalu dibahas bersamanya. Ini adalah transaksi yang dilakukan Bima secara sepihak. Ini adalah bendera merah terbesar. Dia mengklik detail transaksi itu. Dana tersebut ditransfer ke rekening sebuah perusahaan bernama PT Jaya Abadi Sentosa. Rania menyalin nama perusahaan itu dan memasukkannya ke mesin pencari. Hasilnya hampir nihil. Tidak ada situs web resmi. Tidak ada jejak rekam proyek. Yang ada hanyalah data registrasi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan itu baru didirikan 6 bulan yang lalu, dengan modal disetor minimum. Alamat kantornya adalah sebuah alamat ruko generik di pinggiran Jakarta. Ini bukan perusahaan properti. Ini adalah perusahaan cangkang. Sebuah entitas yang dibuat hanya untuk menampung dan menyalurkan dana secara terselubung. Bima tidak sedang berinvestasi. Dia sedang menggelapkan uang perusahaan. Uang Rania. Kopi di cangkirnya sudah dingin, tapi Rania tidak menyadarinya. Dia kini memiliki semua yang ia butuhkan. Bukti perselingkuhan dari media sosial, pengakuan dari si pelakor, dan kini, bukti penggelapan dana. Potongan-potongan teka-teki itu telah lengkap. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Dia harus bergerak cepat, senyap, dan legal. Dia tidak bisa hanya mengkonfrontasi Bima. Bima akan mengelak, berbohong, dan mungkin memutarbalikkan fakta, menuduhnya paranoid. Rania tidak akan memberinya kesempatan itu. Dia mengangkat telepon dan menghubungi nomor pengacara keluarganya. Seorang pria parubaya bijaksana yang sudah ia kenal sejak kecil. Halo, Om Tirtayasa. Ini Rania. Rania, apa kabar? Tumben sekali menelepon. Jawab suara ramah di seberang. Aku baik, Om. Maaf mengganggu. Aku butuh konsultasi hukum. Sangat mendesak dan sangat rahasia. Nada suara Rania yang serius membuat pengacara itu langsung paham. Datanglah ke kantor saya siang ini. Jam 1. Saya akan kosongkan jadwal. Siang itu, Rania duduk di hadapan Om Tirta. Di atas meja di antara mereka, tergeletak sebuah tablet. Dengan tenang dan tanpa emosi, Rania menjelaskan semuanya. Dia menunjukkan profil media sosial Vanessa. Dia menunjukkan tangkapan layar percakapan hinaan itu. Dan yang terakhir, dia menunjukkan data transaksi 500 juta rupiah ke perusahaan cangkang itu. Om Tirta mendengarkan dengan saksama. Wajahnya serius. Dia menggulir semua bukti yang disajikan Rania. Setelah Rania selesai berbicara, dia menghela napas panjang. Rania, ini bukan hanya masalah perselingkuhan. Ini sudah masuk ke ranah pidana korporasi. Bima, sebagai direktur utama, telah menyalahgunakan wewenangnya dan menggelapkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Posisimu sebagai direktur keuangan sangat kuat di sini. Apa yang harus aku lakukan, Om? Tanya Rania. Secara hukum, kata Om Tirta, kamu memiliki kewajiban fidusia untuk melindungi aset perusahaan. Jika kamu tahu ada penyelewengan dan kamu membiarkannya, kamu bisa dianggap turut serta. Jadi, tindakanmu untuk mengamankan dana perusahaan adalah langkah yang benar dan dapat dibenarkan secara hukum. Pengacara itu kemudian menjelaskan rencananya. Pertama,
Rania harus segera membekukan rekening operasional utama perusahaan untuk mencegah Bima melakukan penarikan lebih lanjut. Kedua, Rania harus memindahkan seluruh sisa dana likuid perusahaan ke sebuah rekening baru yang aman, yang hanya bisa diakses oleh Rania, dengan alasan resmi, audit internal mendadak karena dugaan penyelewengan dana. Semua ini bisa dilakukan Rania secara sepihak berdasarkan posisinya. Kapan sebaiknya aku melakukannya? Tanya Rania. Kapan kamu mau ini berhenti? Om Tirta balik bertanya. Rania teringat pada pesan Vanessa. Siap-siap lihat versi upgrade. Dia teringat pada foto di klinik kecantikan. Operasi itu pasti dijadwalkan dalam waktu dekat. Mungkin besok, mungkin lusa. Dia harus bergerak sebelum investasi Bima membuahkan hasil. Secepatnya. Om, kalau bisa, besok pagi. Jawab Rania dengan suara mantap. Om Tirta mengangguk. Baik, saya akan siapkan semua surat kuasa dan dokumen hukum yang kamu perlukan. Besok pagi, kita bertemu di bank. Kita akan selesaikan ini. Saat Rania meninggalkan kantor pengacara, dia merasa beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Kabut kebingungan dan sakit hati telah sirna, digantikan oleh kejelasan tujuan. Dia kini memiliki rencana, memiliki dasar hukum, dan memiliki kekuatan untuk menjalankannya. Dia tidak sedang membalas dendam karena cemburu. Dia sedang menjalankan tugasnya sebagai direktur keuangan. Dia sedang menyelamatkan perusahaannya dari seorang direktur yang korup. Dia sedang mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Fakta bahwa tindakan ini akan secara bersamaan menghancurkan rencana masa depan cerah suaminya dengan selingkuhannya, itu hanyalah sebuah bonus yang sangat manis. Malam itu, saat Bima pulang, Rania menyambutnya seperti biasa. Dia bahkan bertanya tentang bagaimana pertemuan dengan investor baru yang Bima ceritakan kemarin. Bima menjawab dengan antusias, menceritakan kebohongan-kebohongan yang rumit tentang peluang bisnis yang besar. Rania hanya mendengarkan dan mengangguk, dengan senyum tipis di wajahnya. Bima tidak menyadari tatapan mata istrinya yang dingin. Dia tidak tahu bahwa di hadapannya bukanlah lagi seorang istri yang naif, melainkan seorang eksekutor yang sedang menunggu fajar tiba untuk menjalankan putusannya. Dia tidak tahu bahwa surga kecil mereka yang palsu itu akan segera menghadapi hari penghakiman. Dan penghakiman itu akan datang dari wanita yang sedang menuangkan teh untuknya. Fajar menyingsing di ufuk timur, namun Rania sudah terjaga. Dia tidak perlu alarm untuk membangunkannya. Sebuah mesin internal yang didorong oleh tujuan kini mengatur ritme hidupnya. Dia bangkit dari tempat tidur, bergerak tanpa suara agar tidak membangunkan Bima yang masih terlelap. Di dalam tidurnya, Bima tersenyum, mungkin sedang memimpikan masa depan cerahnya. Rania menatapnya sesaat, tanpa rasa benci atau cinta. Yang ada hanya rasa asing, seolah menatap orang yang tak pernah ia kenal. Dia memilih pakaiannya dengan saksama, bukan gaun atau blus cantik yang biasa ia kenakan. Hari ini dia memilih setelan celana panjang berwarna biru tua, dipadu dengan kemeja putih bersih. Rambutnya ia ikat rapi ke belakang. Riasannya tipis, hanya untuk menonjolkan ketegasan di wajahnya. Saat dia bercermin, yang menatap balik adalah Rania sang direktur keuangan, bukan Rania sang istri. Bima bangun saat Rania sedang menyeduh kopi. Dia tampak sangat bersemangat pagi itu. Dia menyapa Rania dengan ceria, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Pagi, sayang. Wah, rapi sekali. Mau ada rapat penting, ya? Tanyanya sambil mengambil roti. Iya, ada urusan penting di bank, jawab Rania singkat. Oh, baguslah. Aku juga hari ini ada pertemuan seharian penuh dengan klien investor. Mungkin baru bisa pulang larut malam sekali. Jangan tunggu aku, ya, kata Bima. Matanya berbinar, menyembunyikan kebohongan yang sangat jelas bagi Rania. Klien investor, itu kini pasti sedang bersiap-siap di klinik kecantikan. Oke, hanya itu jawaban Rania. Setelah Bima berangkat, dengan mobil yang cicilannya dibayar dari rekening perusahaan, Rania duduk sejenak di meja makan. Dia menghabiskan kopinya dalam diam. Dia memeriksa tasnya,
memastikan semua dokumen yang disiapkan Om Tirta ada di dalamnya. Surat kuasa, salinan akta perusahaan yang menunjukkan posisinya, dan bukti-bukti awal penyelewengan dana yang sudah ia cetak. Semuanya lengkap. Pukul 9 pagi, dia mengendarai mobilnya menuju cabang utama bank tempat rekening perusahaan mereka terdaftar. Jalanan kota terasa sibuk seperti biasa. Orang-orang bergegas memulai hari mereka. Tapi di dalam mobilnya, Rania merasa sangat tenang. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Dia hanya menjalankan sebuah prosedur. Sebuah audit yang sudah sangat terlambat untuk dilakukan. Om Tirta sudah menunggunya di depan lobi bank. Pengacara itu memberinya anggukan yang menenangkan. Semua siap, Ran? Siap, Om. Mereka masuk ke dalam ruang Priority Banking yang sepi dan berpendingin ruangan. Seorang manajer yang mengenali Rania sebagai nasabah bisnis utama menyambut mereka dengan ramah dan mempersilakan mereka masuk ke sebuah ruangan privat. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Rania?" tanya manajer itu dengan sopan. Rania meletakkan tasnya di atas meja, mengeluarkan map berisi dokumen, dan meletakkannya dengan rapi di hadapan sang manajer. "Selamat pagi, Pak. Saya di sini dalam kapasitas saya sebagai Direktur Keuangan PT Sentosa Jaya Digital. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Bapak Tirtayasa." Rania memulai. Suaranya tegas dan jelas. "Saya memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa telah terjadi penyalahgunaan aset perusahaan oleh Direktur Utama, Bapak Bima Arya Satya, untuk kepentingan pribadi." Wajah ramah sang manajer berubah menjadi serius. Dia menatap Om Tirta, yang hanya mengangguk mengkonfirmasi. "Atas dasar kewajiban saya untuk melindungi aset perusahaan," lanjut Rania, "saya meminta pihak bank untuk melakukan dua hal hari ini. Pertama, membekukan seluruh rekening atas nama perusahaan dan semua kartu kredit korporat yang terhubung dengannya, efektif segera. Kedua, memindahkan seluruh saldo likuid dari rekening tersebut ke sebuah rekening perusahaan yang baru. Semua dokumen untuk pembukaan rekening baru sudah saya siapkan." Manajer itu tampak terkejut, namun tetap profesional. "Mohon maaf, Bu Rania. Ini adalah permintaan yang sangat serius. Apakah Bapak Bima mengetahui hal ini?" "Justru karena beliau tidak mengetahui, saya melakukan ini," jawab Rania tenang. "Ini adalah tindakan preventif untuk mencegah kerugian perusahaan yang lebih besar, selagi kami mempersiapkan audit internal menyeluruh. Semua dasar hukumnya ada di dokumen yang dipegang kuasa hukum saya." Om Tirta maju dan menyerahkan setumpuk dokumen kepada sang manajer. Manajer itu memeriksanya dengan teliti. Matanya bergerak dari satu klausa ke klausa lain. Dia membaca surat dari Om Tirta yang menjelaskan dasar hukum tindakan Rania. Dia memeriksa salinan akta perusahaan yang dengan jelas menyatakan wewenang Rania atas keuangan perusahaan. Setelah beberapa menit yang terasa panjang, manajer itu mengangkat telepon dan berbicara dengan suara pelan kepada Departemen Hukum Bank. Dia menjelaskan situasinya, membacakan beberapa bagian dari dokumen. Rania dan Om Tirta menunggu dengan sabar. Akhirnya, manajer itu meletakkan teleponnya. Dia menatap Rania dengan pandangan yang berbeda, penuh hormat. "Baik, Bu Rania, kami akan memproses permintaan Ibu." Prosesnya memakan waktu hampir 2 jam. Rania harus menandatangani banyak sekali formulir. Formulir penutupan rekening, formulir pembekuan kartu, formulir pembukaan rekening baru, formulir transfer dana. Jarinya terasa lelah, tetapi dia menandatangani setiap lembar dengan goresan yang mantap. Momen puncaknya adalah saat sang manajer membalikan layar monitor komputernya ke arah Rania. Di sana tertera saldo akhir dari rekening perusahaan lama mereka. Sebuah angka dengan banyak nol di belakangnya. "Kami akan proses pemindahannya sekarang, Bu." Dengan beberapa kali klik, manajer itu melakukan transfer. Layar berkedip sesaat, lalu menampilkan halaman rekening baru atas nama perusahaan, dengan Rania sebagai satu-satunya penanda tangan yang sah. Saldo di rekening baru itu kini sama persis dengan angka yang tadi ia lihat. Sementara itu, jika seseorang memeriksa rekening lama, saldonya kini adalah nol. "Sudah selesai, Bu Rania," kata sang manajer.
Rania merasa embusan napas panjang keluar dari paru-parunya. Embusan yang tidak ia sadari telah ia tahan. "Terima kasih, Pak," katanya. Sebelum pergi, Rania melakukan satu hal lagi. Dia meminta untuk menutup rekening tabungan bersama atas nama dirinya dan Bima. Dia menarik setengah dari saldo yang ada secara tunai dan meminta sisanya, yang merupakan bagian Bima, untuk ditransfer ke rekening gaji pribadi Bima. Rekening yang kini kartu debitnya sudah tidak berguna karena terhubung dengan rekening utama yang telah dibekukan. Saat Rania dan Om Tirta berjalan keluar dari bank, matahari sudah berdiri tinggi di angkasa. Sinarnya terasa hangat di kulit Rania. "Kamu hebat, Ran. Kamu sangat tenang di dalam tadi," puji Om Tirta. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Om." Setelah berpamitan dengan pengacaranya, Rania masuk ke dalam mobilnya. Dia duduk diam di kursi pengemudi selama beberapa menit. Semuanya sudah selesai. Bom waktu itu sudah ia pasang dan siap meledak. Sekarang, dia hanya perlu menjauh dari lokasi ledakan. Dia mengambil ponselnya. Ada beberapa pesan masuk, tapi tidak ada yang penting. Dia menatap layar itu sesaat. Lalu jarinya menekan dan menahan tombol daya. Sebuah menu muncul di layar. Dia memilih opsi, matikan daya. Layar ponselnya menjadi hitam. Dia menyalakan mesin mobil dan mulai mengemudi. Dia tidak pulang ke rumah. Rumah itu bukan lagi tempatnya. Dia juga tidak pergi ke kantor. Dia mengemudi tanpa tujuan, hingga akhirnya dia menemukan sebuah taman kota yang sepi. Dia memarkir mobilnya, membeli sebotol air mineral dari pedagang kecil, dan duduk di sebuah bangku di bawah pohon yang rindang. Dia duduk di sana, dalam keheningan, hanya ditemani oleh suara angin dan kicau burung. Dia tidak memikirkan Bima. Dia tidak memikirkan Vanessa. Dia tidak memikirkan apapun. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya kosong. Dia hanya ada di sana, di saat itu, bernapas. Penarikan dana semesta telah selesai. Kini, dia menunggu alam semesta memberikan responsnya. Di bagian kota yang lain, di dalam sebuah gedung mewah yang mengilap, suasana terasa jauh dari ketenangan. Bima duduk di ruang tunggu pribadi sebuah klinik kecantikan kelas atas. Ruangan itu dirancang untuk kenyamanan maksimal. Sofa empuk, majalah mode impor, minuman gratis, dan alunan musik instrumental yang lembut. Ini adalah lingkungan yang dirancang untuk membuat para klien kaya merasa istimewa. Bima merasa sangat puas. Dia menyeruput kopi yang disajikan oleh seorang perawat, sambil membolak-balik katalog mobil sport di tabletnya. Di dalam ruang operasi, Vanessa sedang dalam proses di-upgrade. Dokter bedah plastik terbaik di kota sedang bekerja untuk memahat wajah baru bagi kekasihnya. Wajah yang akan sepadan untuk mendampinginya di puncak kesuksesan. Dia sudah tidak sabar. Dia membayangkan berjalan memasuki sebuah acara sosial, menggandeng Vanessa yang baru. Semua mata akan tertuju pada mereka. Teman-temannya akan iri. Ini adalah puncak dari semua kerja kerasnya. Sebuah trofi hidup yang cantik. Pintu ruangan diketuk pelan. Lalu seorang wanita dari bagian administrasi masuk dengan senyum yang sedikit kaku. "Selamat siang, Pak Bima. Mohon maaf mengganggu waktunya." "Ya, ada apa?" tanya Bima, sedikit terganggu dari lamunannya. "Kami ingin memproses pembayaran untuk tahap pertama operasinya, Pak." "Seperti yang sudah disepakati," kata wanita itu sambil menyodorkan sebuah mesin pembaca kartu. "Oh, tentu," kata Bima dengan santai. Dia mengeluarkan kartu kredit platinum perusahaan dari dompetnya dan menyerahkannya. Ini adalah kartu dengan limit tak terbatas. Kartu yang biasa ia gunakan untuk semua kemewahan hidupnya. Wanita itu menggesek kartu tersebut. Sesaat kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi bip yang pelan, dan tulisan "transaksi ditolak" muncul di layarnya yang kecil. Wajah wanita itu tampak sedikit bingung. "Mohon maaf, Pak, sepertinya ada gangguan. Kartunya ditolak." Bima mengerutkan kening. "Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang buruk." Wanita itu mencobanya lagi. Hasilnya sama.
Ditolak. Pak, apakah Bapak punya kartu lain? Tanyanya. Senyumnya mulai memudar. Rasa kesal mulai menjalari Bima. Dia mengeluarkan kartu kredit lain. Kali ini kartu pribadinya yang terhubung ke rekening bersama mereka. Dia menyerahkannya dengan sedikit kasar. Pakai yang ini. Wanita itu menggeseknya. Hasilnya tetap sama. Ditolak. Kini, Bima benar-benar bingung. Dia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya untuk memeriksa saldo. Saat dia mencoba masuk, sebuah pesan error muncul di layar. Akun Anda diblokir sementara. Silakan hubungi cabang terdekat. Jantung Bima mulai berdebar sedikit lebih cepat. Apa maksudnya ini? Diblokir? Kenapa? Dia mencoba mengakses rekening perusahaan. Hasilnya sama. Tidak bisa diakses. Ada apa ini? Gumamnya. Wanita dari administrasi itu mulai terlihat cemas. Pak Bima, saya harus mengingatkan, sesuai prosedur, kami tidak bisa melanjutkan operasi jika pembayaran belum diselesaikan. Prosedurnya saat ini sudah berjalan selama hampir 2 jam. Apa maksudmu tidak bisa melanjutkan? Sentak Bima, suaranya mulai naik. Dokter sudah mulai bekerja. Betul, Pak, tapi ini kebijakan dari manajemen. Saya harus segera melapor ke atasan saya, kata wanita itu. Lalu dia bergegas keluar ruangan, meninggalkan Bima yang diliputi kebingungan dan kepanikan. Di dalam ruang operasi, suasananya tegang. Dokter utama baru saja menyelesaikan bagian paling rumit di struktur hidung Vanessa dan hendak beralih ke bagian dagu. Tiba-tiba, sebuah suara dari interkom memecah keheningan. Suara kepala perawat. Dokter, mohon maaf, ada masalah dengan pembayaran dari pihak pasien. Manajemen meminta untuk menghentikan prosedur hingga ada kejelasan. Seluruh tim di ruang operasi berhenti bergerak. Mereka saling pandang. Ini adalah skenario mimpi buruk. Menghentikan operasi di tengah jalan seperti ini sangat tidak profesional dan berisiko tinggi. Apa maksudnya berhenti? Tanya dokter bedah itu dengan tajam ke arah interkom. Pasien sudah dalam kondisi teranestesi total. Kita tidak bisa begitu saja meninggalkannya di meja operasi. Ini perintah langsung dari direktur. Dok, tidak ada pembayaran. Tidak ada layanan lebih lanjut. Mohon selesaikan prosedur secepatnya dengan standar minimal untuk keselamatan pasien. Dokter itu mengumpat pelan di balik maskernya. Standar minimal. Berarti dia hanya perlu menutup kembali sayatan yang sudah ia buat. Dia tidak bisa melanjutkan untuk menyeimbangkan bentuknya atau menghaluskan hasilnya. Dia harus berhenti sekarang juga. Hasilnya akan menjadi bencana. Hidung yang sudah dibedah tapi belum dibentuk sempurna, implan dagu yang belum terpasang, dan bengkak yang tidak akan surut dengan simetris. Dengan perasaan frustrasi, dokter itu memberi isyarat kepada timnya. Oke, kita tutup. Bersihkan lukanya. Jahit kembali. Cepat. Sementara itu, di ruang tunggu, Bima sedang mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Dia mencoba menelepon Rania. Nomornya tidak aktif. Dia mencoba menelepon kantor. Tidak ada yang menjawab di meja Rania. Kepanikan mulai mencengkeramnya erat. Apa yang telah Rania lakukan? Apakah ini ada hubungannya dengan permintaan aneh Rania untuk rapat di ban? Dia mengirimkan rentetan pesan teks ke nomor Rania, berharap salah satunya akan masuk. Ran, kamu di mana? Angkat teleponnya. Semua kartuku diblokir. Apa yang terjadi? Ini pasti ulahmu. Apa maksudnya ini semua? Rania, jawab aku sekarang juga. Semua pesannya hanya menunjukkan satu centang. Tidak terkirim. Pintu ruangan terbuka. Dan kali ini yang masuk adalah direktur klinik itu sendiri. Seorang pria berwibawa dengan wajah yang sangat tidak ramah. Bapak Bima, katanya dengan nada dingin. Saya sangat menyesalkan insiden ini. Ini pertama kalinya terjadi di klinik kami. Karena Anda gagal memenuhi kewajiban pembayaran, kami terpaksa menghentikan prosedur operasi istri Anda. Dia bukan istri saya. Potong Bima cepat. Lalu dia menyesalinya. Wajah direktur itu semakin dingin. Itu tidak mengubah fakta.
Pasien saat ini sedang dalam proses pemulihan. Namun saya harus memberitahu Anda, hasilnya tidak akan sesuai dengan yang direncanakan. Tim kami terpaksa berhenti di tengah jalan. Apa maksudmu tidak sesuai rencana? Tanya Bima. Rasa takut mulai merayap di punggungnya. Maksud saya, hasilnya akan jauh dari kata sempurna, Pak. Bahkan mungkin lebih buruk dari kondisi semula. Kami sudah melakukan yang terbaik untuk menutupnya dengan aman, tapi kami tidak bertanggung jawab atas hasil estetikanya. Direktur itu kemudian meletakkan sebuah tagihan di atas meja. Ini adalah tagihan untuk prosedur yang sudah berjalan, termasuk biaya anestesi dan penggunaan ruang operasi. Kami harap Anda bisa segera menyelesaikannya. Pasien tidak bisa keluar dari klinik ini sebelum tagihannya lunas. Bima menatap angka di tagihan itu. Jumlahnya masih sangat besar, dan dia tidak punya uang sepeser pun. Semua akses keuangannya telah terputus. Dia benar-benar lumpuh. Dia merosot ke sofa, menatap ponselnya yang kini terasa seperti sepotong logam tak berguna. Panggilan paniknya tidak terjawab. Pesan-pesan marahnya tidak terkirim. Rania telah menghilang, dan bersamanya, seluruh kekayaan dan kekuasaan yang selama ini Bima anggap sebagai miliknya. Di lorong, dia bisa mendengar suara samar roda ranjang dorong. Vanessa, dengan wajah barunya yang hancur, sedang dibawa keluar dari ruang operasi. Badai itu telah datang, dan Bima berada tepat di pusatnya. Kesadaran datang perlahan, seperti berenang dari dasar lautan yang gelap menuju permukaan. Hal pertama yang Vanessa rasakan adalah rasa sakit. Bukan sakit yang tajam, melainkan sakit yang tumpul, berdenyut, dan menekan. Seluruh wajahnya terasa kencang, bengkak, dan asing. Seolah seseorang telah melepas wajahnya dan memasangnya kembali dengan terlalu ketat. Hal kedua yang ia sadari adalah perban. Lapisan kain kasa yang tebal membungkus kepalanya, hanya menyisakan lubang kecil untuk mata, hidung, dan mulutnya. Dia mencoba membuka matanya. Pandangannya kabur. Dia melihat langit-langit putih dan merasakan bau antiseptik yang menusuk hidung. Dia berada di ruang pemulihan. Operasinya sudah selesai. Di bawah semua perban dan rasa sakit ini, tersembunyi sebuah mahakarya. Wajah baru yang akan mengubah hidupnya. Sebuah senyum kecil, yang terasa sakit, mencoba terbentuk di bibirnya. Dia menoleh perlahan dan melihat Bima duduk di kursi di sudut ruangan. Pria itu tidak menatapnya. Dia sedang menatap kosong ke arah jendela. Ponsel di tangannya, bahunya merosot. Dia tampak lelah dan kalah. Vanessa mengira Bima hanya cemas akan kondisinya. "Mas," panggilnya. Suaranya serak dan teredam oleh perban. Bima tersentak kaget, lalu menoleh padanya. Ada kelegaan di matanya, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang Vanessa tidak bisa baca. "Kamu sudah sadar?" "Sakit sekali," keluh Vanessa. "Tapi tidak apa-apa," kata orang. "Cantik itu butuh pengorbanan." "Bagaimana operasinya? Apa kata dokter?" "Semuanya berjalan lancar, kan?" Rentetan pertanyaan itu keluar begitu saja, didorong oleh antusiasme dan harapan. Bima bangkit dan mendekati tempat tidur. Dia tidak tersenyum. "Lancar. Kamu hanya perlu istirahat sekarang." Jawabannya terlalu singkat. Vanessa merasakan firasat buruk yang pertama. "Hanya itu? Dokter tidak bilang apa-apa lagi? Hasilnya bagaimana? Apa aku akan secantik yang kita bayangkan?" "Vanessa, istirahat saja dulu. Kita bicarakan nanti," kata Bima, menghindari tatapan mata Vanessa. Selama 2 hari berikutnya, Vanessa hidup dalam sangkar putih yang mewah itu. Para perawat merawatnya dengan baik, memberinya obat penghilang rasa sakit dan makanan cair. Tapi suasana di ruangan itu terasa berat.